teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Halimah dan teman saya Susanti. Kami berdua dari jurusan Administrasi Niaga. Di sini, bagi kalian ingin mengetahui lebih jelas apa itu laporan laba rugi, kami berdua akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah menggambarkan suatu kegiatan di sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut memperhitungkan pendapatan dan beban-bebannya dalam satu periode. Dan perusahaan tersebut akan mengetahui apakah perusahaannya dalam keadaan laba atau rugi. Ada dua pendekatan dalam mencatat dan menggolongkan serta mengintisarkan transaksi-transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu dasar tunai atau cash basis, di mana suatu sistem yang mengakui penghasilan atau beban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Dan yang kedua adalah dasar waktu atau accrual basis, yaitu suatu sistem yang mengakui pendapatan atau beban pada saat terjadi transaksi. Selain itu, dalam penyusunan laporan laba rugi terdapat 3 akun yang perlu dipahami. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari segala aktivitas perusahaan dan dapat dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, yaitu penjualan, penghasilan biasa. Terus yang kedua, beban. Beban adalah pengorbanan yang timbul dari segala aktivitas perusahaan, contohnya seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban asuransi, terus dan beban gandanya. Terus yang ketiga yaitu laba atau rugi. Suatu perusahaan dapat dikatakan laba apabila pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya. Dan sebaliknya, perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi apabila bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, selain itu dalam penulisan laporan laba rugi ada yang harus ditulis yaitu judul. Di judul itu ada beberapa yaitu nama laporan, nama perusahaan, dan waktu periode. Nah, di sini juga kami punya contoh tentang laporan laba rugi, yaitu contohnya Nyonya Maryam mendirikan sebuah salon yang mana salonnya diberi nama dengan salon putih. Di sini juga ada beberapa transaksi yang terjadi, yaitu adanya sebelum transaksi terjadi ada juga pendapatan atau pemasukan dari salon putih yaitu sebesar Rp6.100.000. Terus dari B sampai C ini ada beberapa transaksi yaitu tentang beban. Nah, di sini juga ada beban ini membayar beban listrik, membayar beban gaji, membayar beban ikan, serta beban sewa, beban asuransi, pembayaran beban atau juga bisa ini disebut dengan beban rupa-rupa. Terus ini beban perlengkapan, ini beban penyusutan kendaraan. Nah, penyusutan kendaraan itu juga termasuk dalam beban. Juga ini ada juga penyusutan peralatan. Nah, cara atau rumus dari mencari laporan laba rugi atau mencari laba itu bisa ketahui dengan laba sama dengan P ini pendapatan dikurangi B atau beban. Nah, untuk mencari atau menuliskan ke dalam buku laporan laba rugi ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dari contoh soal yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Nah, yang pertama jangan lupa yang telah disebutkan tadi ada laporan yang harus diberi nama. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah nama perusahaan atau salon sushi, dan yang ketiga adalah waktunya yaitu per 31 Desember 2012. Di mana laporan laba rugi ini tadi telah dijelaskan rumusnya adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, di sini saya akan menjelaskan beban dan pendapatan tersebut. Yang pertama adalah pendapatan biasa yang dimiliki oleh Nyonya Maryam sebesar Rp6.100.000. Dan beban-beban tadi yang pertama adalah beban listrik yaitu Rp125.000 dan beban gaji Rp600.000. Ketiga, beban iklan Rp50.000. Beban sewa Rp50.000, beban asuransi Rp10.000, beban rupa-rupa Rp50.000, penyusutan peralatan sebesar Rp40.000, penyusutan kendaraan sebesar Rp300.000, dan perlengkapan sebesar Rp125.000. Nah, beban ini kita jumlahkan menjadi 1. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah beban sebesar Rp1.350.000. Agar kita bisa mengetahui perusahaan tersebut bisa dikatakan laba atau rugi dengan cara pendapatan
jasa ini kita kurangi dengan jumlah beban yang telah kita jumlahkan tadi, yaitu perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih sebesar Rp4.750.000. Nah, perusahaan tersebut dikatakan laba atau untung karena pendapatannya tidak lebih besar daripada bebannya. Itulah yang bisa kami sampaikan dari laporan laba rugi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian semua bisa mengetahui lebih lanjut apa itu laporan laba rugi. Sekian dari kami. Salam sukses selalu dari kami. Terima kasih.